kalau kita mau memperlihatkan platform ya. Jadi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back. Oke, sekarang kita akan membahas aplikasi Insta360 ya. Ini gimana sih bisa dapet Insta360 Studio ini di sini di laptop kita? Itu caranya mudah banget ya. Kita masuk dulu ke sini. Insta ya, insta360.com. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, ini situs resminya. Jadi, kalau gue kan punyanya ini nih, yang One R 360 ya, degrees, yang kameranya ada dua sisi tuh, kanan kiri. Jadi kita harus tahu kamera kita apa dulu ya. Nah, kita ke menu download aja. Di sini ada consumer, professional, enterprise, export, support, downloads, about. Karena kita mau pasang, bukan pasang sih, karena kita mau mengoperasikan aplikasi, mau mengedit, khususnya untuk lebih converting sih ya. Tapi edit juga bisa sih. Sebenarnya kita bisa di handphone. Ntar ada kok video edit di handphone juga ada. Nanti cek aja di video yang lain ya di channel ini. Nah, tapi untuk yang laptop atau PC kita ke sini dulu ya. Kita download di sini. Nah, tadi seperti yang gue bilang, kita harus tahu kamera kita tuh apa. Ya, karena kamera gue ini One R, jadi gue klik yang ini. Oke, di sini ada Insta360 kamera control application. Nah, ini nih nanti buat di handphone teman-teman. Jadi bukanya itu dari handphone ya, jangan dari laptop. Lalu ada Insta360 One R firmware. Oke, ini kita untuk update the latest ya. Terus, nah baru ini kita ambil yang Insta360 Studio 2021 editing software. Oke, kita download di sini. Nah, tergantung teman-teman pakainya Windows, Mac OS atau LUT. Ya, karena gue di sini pakainya Windows, so gue pakai ambil yang ini. Terus ada apa lagi di bawah sih? Ada third party software. Oh, ini kalau kita mau punya aplikasi VLC Media Player. Ya, di sini gue punya nggak ya VLC? Oh, nggak punya. Iya, nanti gue download. Ini ngebantu banget sih teman-teman ya, karena kalau misal convert ke high spec itu, high res itu, sorry, kalau nggak pakai ini bukanya mah agak berat ya. Katakanlah bukanya pakai Windows Media Player gitu, itu nggak bisa sih. Ya, kalau kita misal ngambil yang high res banget. Terus di bawah ada apa lagi? Nggak ada. Oke, kita kembali ke sini berarti ya, ke Insta Studio. Tinggal diklik aja downloadnya. Di sini akan ngedownload. Ini lumayan lama sih, tapi nggak sampai 19 jam juga sih. Nggak lah. Bisa sampai one day left. Nggak lah ya, nggak. Oke. Kita tunggu sampai dia selesai. Ntar kalau udah selesai, kita akan install. Oke. Kita udah selesai install, terus langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, ini kayak gini tampilannya ya. Ini ada menu bar di sini, ada file, edit, play, settings, window, help. Kita nggak bisa buka semuanya kalau belum ada file yang kebuka di sini, guys. So, nanti kita akan bahas satu-satu, tapi untuk sementara gue kasih tahu yang kelihatan aja, tapi belum bisa beroperasi ya. So, di sini ada footage, nanti isinya itu file-file yang akan kita pilih. Nanti bisa drag and drop ya di sini, tapi sebenarnya bisa juga sih buka langsung dari menu exploring. Kita taruh di mana, misalnya di D, atau di C My Document, kita langsung buka, itu nanti akan keluar juga ini. Ya. Lalu di sini ada foto, video, favorit. Ini belum bisa diklik karena belum ada satu file pun di sini ya. Nah, kalau all itu berarti gabungan dari foto, video, sama favorit. Nah, di sini nanti kalau kita mau nambah, kita tinggal klik aja di sini atau kita bisa klik di sini. Kemudian di sini ada layar tengah gede, ini nanti video yang akan muncul seperti apa. Ya. Nanti di sini ada pilihan nih, ada modenya di sini.
kita mau yang flat, mau yang fisheye atau yang standar atau apa, kita bisa lihat ya. Lalu ada waktunya di sini, berapa lama sih durasi video itu, ini akan kelihatan di sini. Kita di sini bisa SS, screenshot ya, namanya text snapshot, terus ada volume, kemudian kita bisa full screen di sini. Kalau kita kurang puas nih sama layar yang udah gede gini, ya udah kita tinggal klik full screen. Nanti di sini ada basic setting ya. Kita mau dynamic stitching atau chromatic calibration atau religion nanti akan kita bisa pilih. Lalu di sini ada tempat ngeditnya nih ya. Di sini nanti ada frame-nya panjang sesuai dengan video kita. Lalu ada apa ya? Ada keyframe, ada kita ngetrim ya. Terus kita mau deep track kalau kita mau nge-track kita bisa klik ini supaya kita lebih terfokuskan gitu loh. Ya. Lalu di sini ada time shift, lalu ada motion blur. Ya, terus di sini trim. Trim itu motong-motong video ya. Di sini bisa klik. Caranya gimana nanti kita bisa lihat. Nah, satu lagi di sini menu ada export. Menu export ini untuk mengekspor video kita. Ini kan aslinya dia .insv ya. Kalau kita mau buka katakanlah di Windows Media Player atau VLC itu kan nggak bisa tuh karena nggak kompatibel extensionnya. Nah, harus kita ekspor kemana? Ke MP4 atau ke .mov. Nah, itulah kalau misal MOV itu, makanya perlu VLC tadi yang dibilang di awal. VLC itu untuk buka yang high res itu. Karena kalau udah terlalu high res, dia kayak model foto yang keluaran Windows gitu ya, atau video keluaran Windows itu dia nggak bisa sih. Kalaupun bisa, yang ada gambar, cuma ada suara. Atau kayak dia pecah-pecah gitu sih. Kadang VLC juga masih suka pecah ya kalau kita pakai yang .mov itu yang high res tuh. Nah, kalau kita mau ekspor, kita tinggal klik ini aja nih di sini nanti yang button kuning. Terus nanti sini ada keterangan sih ini misal kita udah mengekspor ada 10 nih, berarti kesimpan 10 di sini, terus kita lagi ekspor nomor 9, berarti 9/10. Kayak gitu ya. Lalu ini ada zoom in, zoom out. Kita kecilin atau ngegedein si framework di sini nih. Oke. Shall we start with the file? Oke. Kita mulai ke menu file. Ini open file ya, kita ambil misal, dia cuma bisa yang VID ya, yang LRV dia nggak bisa. So, kita ambil yang VID. Nah, ini kalau misal pertama kali atau kita buka dari Windows, itu akan keluar kayak gini. Kalau kita go edit, ya, ini akan masuk ke websitenya si Insta yang tadi, Insta 360. Jadi kita don't remind me again, kita langsung close saja. Ya, ini misal kita bisa pause dulu di sini. Ini udah ada satu nih. Ini berarti masuknya ke video. Ini ada video. Dia bukan foto. Kalau foto nggak ada. Ini kan video ya. Dan saya juga belum masukin ke favorit. Oke. Kemudian, nah ini udah mulai keluar nih basic settingnya. Karena udah ada videonya. Oke. Sekarang kita mau keluarin lagi video. Misalkan listnya ya. Kita mau bikin berapa banyak gitu. Kita keluarin misal video yang lain. Oke guys, kita di Curug Cikoneng Cianjur ya. Nah ini seperti ini. Ini tampilannya kayak thumbnail gitu ya, kotak-kotak kayak ini kita bisa pilih. Kalau kita nggak suka ini, kita pilih yang list aja. Ya, di sini. Oke, lalu kita lihat di sini ada view, ya, terus ada free capture. Menu ini untuk free capture nanti kalau kita mau ngambil gambar. Ya, kita balik ke sini dulu. Lalu di sini ada basic setting nih, ini udah mulai kelihatan ya. Ada media proses, ada file properties. File properties ini ya cuma berisi informasi aja sih ya. Tipenya apa, firmware-nya, kameranya, serial number-nya, oke, resolution. Lalu ada media proses, kita mau fokus ke mana gitu loh. Kalau gue sih biarin aja.
Nanti kalau memang teman-teman misal mau ke action focus ya pilih action focus, kalau nggak ya nggak usah. Nah, basic setting ini kan ada lock direction ya. Gue belum nggak pilih apa-apa sih. Stitching itu banyak pilihannya, ada normal, ada lens guard kayak gini, ada FPV, ada dive case. Ini kalau bermain sama air ya. Ini kita tidak main sama air. Oke, kemudian ada stitching calibration, ada dynamic, chromatic, aerial, edition. Gue pilih standar aja di sini. Lalu ada, kalau kita mau calibrate, kita calibrate ya. Lalu terus ada logo setting. Nah, ini fungsinya apa sih? Fungsinya itu, ini gue hapus dulu ya, biar kelihatan ini ya, bedanya. Fungsinya tuh, kalau kita mau kasih logo di video kita. Nah, kalau di sini kan Insta ngasih ini ya, ngasih standarnya Insta punya. Terus kok ini gak kelihatan? Ya, karena gue taruh di top ini nih. Kita mau taruh di mana? Karena gue lebih prefer emang taruh di top ya. Kalau di bottom itu kan kita kelihatan kayak megang sesuatu gitu. Padahal udah dikasih invisible stick, udah nggak kelihatan. Ngapain juga taruh logo di bawah gitu di bottom gini nih. Nah, kayak gitu tuh. Ini hasil jadinya nih. Ini ngapain juga gitu kan. Ini kegedean bisa kita kecilin, bisa. Ini apa sih tulisannya? Insta Evo, relive what you love. Bisa dikecilin, tapi bisa kecilin, ya kecilin aja. Tapi tetap aja sih nggak enak ngeliatnya ya. Kalau gue nggak terlalu suka ya, kayak ada sesuatu gitu loh gitu ya, apa we are holding something. Nah, ini cuma a matter of styles. Nah, kalau misalnya di atas di atas gitu loh, nih di sini kan orang jarang ya ngeliat ke atas tuh ya, maksudnya gesek-gesek ke atas paling sekali gitu kan ngeliat atas, karena kebanyakan ya kita nggak sejajar aja view-nya, sejajar sama tubuh kita gitu loh. Kalaupun orang yang rajin atau iseng banget gitu ya, ya dia suka ngeliat atas juga oke lah. Tapi ya it is a good place for hiding this logo. Kalau gue, kita tetap punya identitas tapi nggak mengganggu pemandangan gitu loh. Ya, nah, ini kan punya Insta. Kalau misalnya lo mau di download sama orang, mau di aku-aku, kalau pakai Insta ya, it's general, it's common gitu. Everyone can have it. Tapi kalau misal lo mau punya identitas sendiri, berarti lo punya logo sendiri, ya. Nah, di sini gue juga punya logo sendiri. Logonya ini kan masih ini nih, yang bawaan si Insta doang nih, standar nih. Nah, gue punya sendiri, berarti gue add logo. Sebelumnya udah mesti dibuat ya teman-teman ya, logonya. Dibuat sendiri. Kita ambil dulu add logonya. Bentar ya. Gue taruh di folder. Nah, ini keluar ya Bunsha. Ini dia, supaya kita kelihatan, kita taruh di bawah dulu nih. Nah, ini nih. Bisa aja sih taruh di sini lebih kelihatan kepemilikannya gitu ya, Bunsha gitu kan. Tapi buat gue nggak terlalu suka, entah kenapa ya. Sometimes I don't know, it's annoying our eyes ya. Tapi ada beberapa video gue sih yang gue taruh di bawah sih ya. Jadi langsung aja ada yang di bawah dan di atas. Cuman nggak banyak sih. Mostly gue lebih seneng taruh di atas. Karena ya kayak hidden gitu loh. Hidden tapi teridentified kitanya. Itu it's us gitu. It's me, Bunsha. Nah, terus gimana cara bikin logonya, itu ada di video yang lain ya. Tentang pembuatan logo, teman-teman bisa intip cara pembuatan logo. Itu nanti gimana supaya dia pun tidak ada backgroundnya gitu ya. Seperti ini. Oke, ini gue akan balikin ke atas because I prefer the top one instead of bottom. Terus kalau mau teman-teman mau lihat bedanya, kalau sebelah kanan sebelah kiri gimana sih? Oke, kita perbesar dulu. Kita bedain dulu ya. Ini kita bottom kelihatan ya. Nah, kalau di kiri, nah ini ada sebelah sini. Nggak cantik ya. Apa gitu melayang-layang. Nanti kalau dia udah jalan nih ya guys, kalau lo udah convert nih, terus dia tuh melayang-layang gitu loh. Itu it's really, aduh sakit mata lah pokoknya ngeliatnya tuh. Itu yang left, yang sekarang yang right, yang kanan. Nah ini, it's really not nice.
It's really annoying, mengganggu pemandangan, sumpah. I don't like it. Ini udah kecilin aja sih, Bun. Oke, gue kecilin. Tetep aja jelek. Pokoknya nggak cantik. Yeah, that's why I love to put it on the top. Ya, kayak gitu. Lucu kan, imut gitu loh. Let's say 25. Alright, 25. That's it. That's for logo. Oke. Tuh, mau gedein tuh, lihat tuh. Ya, udah mentok ini. Oke. Oh, ini jadi itu dong. Jadi kayak gundu gitu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kemudian di sini kita balik ke menu ini ya. Ini ada mode-nya, mode. Kalau default kan ini fish eye nih. Fish eye ya. Kan kelihatan cembung-cembung gitu kan. Oh, kelihatan cembung gitu ya. Oke. Ini ada tiny planet. Nah, ini kalau kita mau memperlihatkan planet ya. Jadi sambil jalan ini jadi malah jelek ya kalau tiny planet yang jadi atas. Mungkin kalau tiny planet jadi teman-teman itu pilih yang bottom aja kali ya. Oke. Kita pause dulu. Lalu kita ada crystal ball yang tadi gue bilang kayak gundu gitu ya. Entahlah kenapa ada mode ini ya. Buat peramal mungkin. Don't trust peramal ya guys. Sirik. Oke. Lalu ada natural view. Ini benar-benar datar kayak kita pakai kamera biasa aja nih jadinya ya. Bukan kamera 360 nih. Ya terus nanti kalau hasil jadinya kayak begini. Kayak kita pakai Insta 4K gitu loh. Insta One Art tapi yang 4K. Oke, lalu kita ada flat. Nah, flat ini kan kelihatannya nggak asik ya. Itu kayak agak-agak aneh gitu ya. Aneh lah kalau aku bilang. Tapi, ketika kita ekspor, dia akan menjadi 360 yang sesungguhnya. Kalau dia jadi MP4. Justru, mode-mode yang lain ini, kalau kita pilih, terus kita ekspor, dia nggak akan bisa 360. Dia ya as is gitu loh, kayak bisa fish eye atau kalau misal dia tiny planet jadinya 2 dimensi ya. 2 dimensi aja jadinya, bukan 3D, bukan 360. Memang nggak enak dipandang untuk view-nya, tapi this is the right way to export ya. Jangan, pokoknya ingat untuk pilih yang flat dulu. Jangan pilih yang lain kalau memang lu mau hasilnya benar-benar 360. Pas dia udah diekspornya. Oke. Nah, kemudian ini ada play. Lu bisa play di sini, bisa pause di sini, like ya. Oke ya. Nah, di sini gue udah mulai ketemu teman-teman gue. Kita semua lagi orientasi itu tempat wisatanya. Kita kesini bukan buat wisata, kita kesini buat turun dari air terjun nih. Nih air terjunnya ini nih 30 meter. Kita kesini cuma buat rappelling ya. So, misalnya kita jalanin, kita mau ambil SS ya. SS tuh apa? Snapshot gitu kan. Jadi misal kalian itu pakai video kamera 360, terus aduh gue kapan fotonya ya? No worries. Lu lebih menguntungkan pakai ini dan lu bisa capture gambar dari berbagai angle sesuka lu untuk lu jadiin foto. Ya. Jadi ini memang udahlah pakai satu kamera ini udah mewakili semuanya kalau gue sih ya, kalau gue. Cuman beda sih ya kalau buat yang profesional, buat yang buat yang
ya kamera pro mirrorless atau apa lah ya. Tapi sebenarnya ada settingannya juga sih 360 ini, ada settingan profesional juga sih. Nanti kita akan bahas ya di video yang lain ya. Oke, nah ini misalnya sambil jalan nih kita sebentar. Kalau untuk SS ini jelek ya. Kita balikin ke default dulu. Oke guys, kita balikin ke default. Nah ini misal kebanyakan orang rata-rata akan pause dulu, akan pause kemudian dia akan take shot gitu ya. Nah kalau misalnya itu dia akan kita klik dia akan langsung muncul Windows Explorer yang akan menempatkan foto kita tuh mau taruh di mana. Nah itu kalau udah selesai dan akan keluar tulisan seperti itu. Nah kebanyakan orang seperti itu. Tapi kalau misal mau sambil jalan, mau ambil ini tidak bisa sih, klik aja di sini, langsung klik aja di sini, ini bisa kok. Ya, ini akan bisa langsung. Terus kita nggak tahu nih pasti frame yang mana dia. Agak berisik ya guys ya, karena memang suara air terjunnya memang luar biasa dan debitnya itu kenceng banget ya. Nah terus untuk volume ini ya gue sih cuma 50% lah ya, biar nggak budak, biar nggak pengang. Nah terus ini ada full screen. Kalau misal lo nih kurang puas nih ngeliat ini nih guys, tapi udah lumayan gede lah ya, tapi kurang puas, ya udah. Ya lo bisa tadi klik yang zoom ya full screen. Ya udah ini hasilnya nih, satu layar penuh, lo akan puas. Kalau lo masih kurang puas, lo pasang aja layar tancap. Oke? Nah ini lo bisa play lagi di sini. Sorry guys, kalau gue play ini berisik ya pasti ya, karena ini suara air terjunnya lumayan kenceng. Gimana nggak kenceng? Debit airnya tuh gila luar biasa ya rasanya tuh ya. Oke, kita play aja dulu supaya nah tuh kelihatan ya air terjunnya. Teman gue saat ini hobi foto sama mama gue. Satu ini hobi foto sama mama gue, jadi ya kita sefrekuensi lah buat foto ya. Nih bisa teman-teman lihat ini. Jadi kita lagi cari spot yang keren nih buat foto. Jadi kita ngandelin kamera sih, kamera HP. Tapi sebenarnya gue ambil dari kamera 360 ini tuh udah mewakili, seperti yang gue bilang tadi, udah mewakili semuanya gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa sih, cuman memang butuh waktu aja ketika kita rekam di kamera, terus dia kan masuk tuh ke handphone tuh ya. Cuman yang ini gue nggak pakai handphone, gue langsung dari kameranya, makanya di awal sama di akhir itu kelihatan tangan gue yang kayak gaban gitu kan untuk pencet on off kameranya gitu loh. Tapi kalau misal pakai handphone, kita kontrol pakai handphone sih itu akan smooth, itu akan bagus ya hasilnya. Cuman kan bisa diedit nanti, bisa di trim di aplikasi ini, jadi tenang aja sih. Nah ini kita tetap mau ke sini, ke tengah-tengah ya. Kita lihat aja dulu sih ya. Ini masih putih guys airnya. Airnya masih putih karena belum hujan. Karena pas siang itu udah hujan ya, ketika dia hujan dia jadi coklat. Karena kan ketika hujan itu tanah-tanah yang di dasaran sungai ini sebelum itu kan jadi kayak cabik-cabik ya sama hujan. Kayaknya dia akhirnya jadi gitu dah, pokoknya siang itu sore itu coklat airnya, nggak kece lah, nggak kece sih kalau gue bilang. Justru yang awal-awal masih putih masih bagus banget airnya.
ya. Jadi intermezzo sedikit. Kita di sini enak ya lihat pemandangannya ya, seger gitu kan. Jadi tujuan kita ke sini itu untuk rappelling. Kita nanti akan balik ke atas, itu kita mulai dari atas, kita pasang tali segala macam kayak orang turun tebing aja sih, rappelling gitu loh, meluncur ke bawah. Tapi ini bedanya ini di air terjun. Ya, ini seru banget banget banget. Biasa kan kita rappelling itu di tebing yang kering ya, nggak ada air ya. Nah ini excited banget buat gue pengen coba. Ini pertama kali dan terus terang gue sih ketagihan. Kemarin aja gue sampai 2 kali ini turun. Rasanya tuh gimana ya? Oke lah, pokoknya dahsyat lah. Sampai kita tuh nggak bisa napas gitu di dalam air terjun ketika kita turun turun dari sini nih. Saking kencengnya itu debit air itu, kita agak megap-megap susah nafas dari hidung. Akhirnya kita buka mulut gitu. Oke, well itu sekilas intermezzo kita mengenai rappelling ya di Cikondang. Nah, kita lanjut di sini. Kalau kita mau balikin ke asal tadi, ya kita tinggal klikin aja nih yang kanan bawah pojok ya. Karena kita nggak kelihatan menu apapun di sini nih. Ya, nggak asik aja sih kita mau ngedit-ngedit tuh ya nggak bisa, susah. Jadi kita harus balik ke mode yang tadi. Kita udah balik nih guys ya ke mode ini, mode aplikasi. Udah balik dari full screen. Nah, kita lanjut di sini ya. Ini kita edit. Nah, di sini ada edit tuh ada yang ini ya. Apa sih namanya nih? Ada keyframe di sini. Ini yang nggak aktif nih keyframe ya di sini. Lalu ada time shift di sini. Kemudian ada motion blur ini ya. Lalu kita ada trim. Jadi kita potong sebelah kiri, potong sebelah kanan. Ya. Lalu di sini ada zoom in, zoom out. Nih, kalau kita mau lebih iniin, bisa lihat teman-teman hasil di sini beda ya kiri ya. Terus kita mau panjangin. Oke. Cuman gue ambil yang sedang aja, yang gue nggak mau sampai keluar dari area ini gitu tuh ribet banget gitu rasanya. Nah itu kayak gitu tuh apa ya? Ribet ngeditnya, males, ntar nyari-nyari lagi, geser-geser lagi. Oke. Nah di sini timingnya nih, waktu-waktunya. Ini terlihat video ini sekitar 4 menit. Ya, 4 menit 20 detik. Seperti itu. Nah terus ini kan tadinya nih kosong ya. Cuman kok ini bisa keluar. Yaitu teman-teman ke menu setting aja, terus ke preference, itu nanti pilih other yang enable thumbnail di situ ya. Pilih di situ. Nanti dia akan keluar. Terus terang sih ini buat gue ada gambar ini memudahkan ya. Jadi kita nggak ngeraba, oh nih gue mau ngedit di sebelah sini nih. Kita bisa lihat menitnya sih, tapi kan kita gimana ya? Nggak enak aja gitu ngangkat gambarnya. Kayak tadi yang mana ya gambarnya, kan kita pasti mikir, ya udah sih keluarin aja thumbnailnya gitu. Ya. Oke. Sampai di sini dulu pengenalan tentang menu-menu di aplikasi Insta 360 Studio ya, Studio 2021. Nanti akan gue jelasin satu persatu efek-efeknya. Oke, efek-efeknya ini sama mode-mode yang tadi, yang default, tiny planet, crystal ball itu, terus sama ini trim-trimnya juga, pemotongannya. Oke, kita akan ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat video ini buat teman-teman. Selamat berkarya. Tetap semangat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.